Masa belakangan jalan rusak di Lampung menjadi sorotan publik. Bahkan hal ini pun tak lepas dari sorotan Presiden Joko Widodo. Menarik ketika menjelang kedatangan Presiden, sejumlah jalan pun diperbaiki dengan cepat. Kita akan berbincang bersama pengamat tata kota, ada Kang Yayat Supriyatna. Terima kasih Kang Yayat telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Kang Yayat, ini kalau kita lihat kondisi jalan yang rusak ini memang menarik perhatian publik sejak viral di media sosial. Kemudian yang terbaru kita lihat di berbagai berita, ternyata Presiden Joko Widodo hari ini merasakan dampaknya atau jalan tersebut yang dikatakan oleh Bima. Apa sebenarnya kalau kita lihat begitu banyak sebenarnya jalan-jalan baik di kabupaten maupun provinsi yang menyebabkan banyaknya jalan yang rusak. Kalau kita melihat dari kasus di Lampung ini, apa sebenarnya yang salah? Ya, ini sebetulnya menarik ya. Ada pekerjaan yang super cepat, SKS lah, sistem kebut semalam, Presiden mau datang, jalan bisa diperbaiki. Dan saya kategorikan ini aspalnya adalah aspal plastik istilahnya. Bahasa Sunda itu mengatakan dipulas-pulas seetik gitu, artinya hanya di permukaan. Sebetulnya jalan itu punya persoalan dengan kerusakan. Kerusakan yang pertama, kalau lihat tadi dari beban volume ya jalan itu, bisa dikatakan bebannya terlalu berat. Karena dalam konteks dia jalan provinsi, menghubungkan pusat-pusat kegiatan, dan ada tonase kendaraan yang cukup tinggi itu, besar, di atas 6 ton. Jadi luar biasa itu. Jadi beban volume lalu lintasnya membuat jalan itu cepat rusak. Dan yang kedua, kalau diperhatikan, kenapa banyak yang berlubang, banyak yang tergerus? Air. Musuh jalan itu adalah air. Jadi begitu ada air tergenang, itu terjadi pengeroposan terhadap badan jalan. Dan saya lihat jalan-jalan yang ada di sana itu pada umumnya tidak memiliki drainase. Jadi kita bisa bayangkan pada saat musim hujan, air itu akan tergenang di atas jalan. Dan kita bisa lihat ketika air tergenang di atas jalan, kemudian dilintasi oleh kendaraan, itu akan membuat perkerasan jalan cepat rusak. Jadi bisa diketahui bahwa aspek drainase sangat buruk bisa dikatakan di lokasi-lokasi yang tadi dilintasi. Yang ketiga, itu yang paling berat adalah kondisi tanahnya tidak diperhatikan. Kalau dilihat kita ingin membangun jalan, kita harus tahu dulu jenis tanahnya. Kalau dilihat tadi tanahnya agak kekuning-kuningan, ini seperti tanah lempung. Jadi kalau tanah lempung itu kalau kering, keras dia. Tapi kalau kena air, hujan, kayak bubur. Jadi kita bisa bayangkan kalau perkerasannya itu asal-asalan, wah udah. Jadi begitu kena, hancur sudah. Apalagi kalau perkerasannya sekedar ada gitu ya. Jadi bisa dikatakan kondisi data tanah itu tidak lengkap. Sehingga dalam pekerjaan konstruksinya, apalagi mohon maaf kalau ada potongan-potongan, pengurangan bahan, itu udahlah. Umur teknisnya pasti pendek. Yang direncanakan katakanlah 2 tahun baru ada pemeliharaan, ini belum sampai setahun cepat rusak. Kemudian yang juga yang paling menarik adalah perencanaan teknisnya itu tidak memenuhi ya, perkerasannya itu tidak memenuhi apa yang diharapkan. Jadi bisa dikatakan perkerasannya ya seperti tadi ya, itu sekedar di perkerasan tanpa halus tapi tidak dipengaruhi. Apakah nanti mau dibuat beton ya, rigid atau aspal kita tidak tahu. Baru yang terakhir tadi membedah melalui APBD. Apakah punya dana pemeliharaan atau tidak? Kalau misalnya tidak punya dana pemeliharaan ya mau bagaimana lagi lah. Alasannya dana pemeliharaan tidak ada itu menyebabkan persoalannya jadi masalah lebih panjang lagi. Kalau soal dana, kalau dilihat memiliki dana sendiri 27,7 T, harusnya punya dong ya Kang Yayat. Tapi kalau lihat tadi dari bedah itunya untuk jalan tuh hanya di bawah 1 T, 900 miliar. Nah, pertanyaannya itu gini, apakah dia jalan baru atau pemeliharaan? Oke, berarti kalau gitu kemudian harus ada sebuah perubahan mindset terkait dengan urgensi pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi sendiri dalam memperbaiki jalan atau dalam membuat jalan ini sendiri kah? Iya. Makanya Pak Jokowi itu kan selalu mengatakan dia sebelum meninjau jalan, dia cek harga dulu di pasar. Apakah harga mahal atau tidak? Infrastruktur buruk itu akan meningkatkan inflasi. Karena biaya transportasinya besar. Apalagi
mobil gonjang-ganjing itu kan cepat rusak, bensinnya lebih banyak. Jadi biaya-biaya yang dibeli oleh masyarakat itu akan ditambah dengan kos transportasi sehingga nilainya mahal. Nah mungkin pas datang ke pasar kok murah, mungkin lagi panen lagi banyak ya, atau supply-nya lagi bagus. Tapi ke depan kalau jalan ini makin rusak, inflasinya potensinya bisa lebih tinggi. Karena apa? Harga-harga meningkat. Kenapa harga meningkat? Karena biaya perjalanannya itu cukup tinggi. Apalagi nanti kalau ada truk yang biaya operasional kendaraannya besar karena asnya patah. Belum lagi kalau asnya patah di tengah-tengah jalan, nutup jalan. Lebih parah lagi. Jadi makanya saya mengatakan, Presiden meninjau, mengecek dulu impact dari infrastruktur yang buruk terkait dengan kehidupan masyarakat. Betul. Jadi karena Presiden sempat mengatakan bahwa infrastruktur jalan ini penting juga ya tadi untuk biaya logistik yang akan mempengaruhi juga ke depannya terkait dengan hajat hidup masyarakat di sana. Kang, kalau kita lihat ya tadi Kang kan sempat di awal mengatakan ini adalah sistem kebut semalam. Kalau mungkin kita sering mendengarnya proyek Roro Jonggrang ya Kang semalam jadi dan kemarin kita lihat juga beberapa kali ada proyek-proyek bahkan terjadi juga di Lampung proyek kilat sebelum Presiden datang semua jalan diperbaiki seperti itu bahkan paling lama 3 hari. Sebenarnya kalau kita mengikuti tadi yang prosedur dikatakan di awal harus tahu terkait dengan kondisi tanahnya, drainase juga harus baik seperti itu. Berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jalan yang bagus? Dan kalau ini dibikin 3 hari saja, artinya seperti apa nih Kak? Jadi begini, kontrak lelang proyek itu biasanya pada 1 tahun anggaran. Pertanyaannya kan berapa lama itu dimulai dari proses lelangnya, apakah 3 bulan atau berapa. Jadi ada sisa waktu 6, 7 atau 5 bulan, 6 bulan. Nah, dalam pekerjaan yang seperti itu kan harus diukur berapa volume pekerjaannya, misalnya ketebalan yang akan dibangun, berapa biayanya, ada lelangnya, kemudian ada perancangan teknisnya, dan juga harus dilihat tingkat kerusakannya itu rusaknya ringan, sedang, atau berat. Nah, yang menjadi masalah sekarang kalau dilihat kemarin itu penyakitnya berat, pengobatannya ringan, kayak dikasih aspirin saja. Jadi aspal plastik itu tadi, dan saya yakin 2 hari jalannya rusak dan terbukti. Kemarin saya mengatakan kepada salah satu media, lihat aja itu jalan yang dibangun oleh Pemprov Lampung, dia tidak melihat kondisi lubang dan sebagainya, hanya dikasih sirtu, dipadatkan, dan tidak melihat kondisi tanah dan tidak memperhatikan beban volume kendaraan yang melintas. Kalau jalannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan ada klasifikasi berapa volume kendaraan tonase yang diizinkan lewat situ. Kalau misalnya terjadi pembiaran, ini ujungnya satu, saya yakin terjadi pembiaran. Jadi tidak ada pembatasan berapa misalnya tipe kendaraannya, tronton, tipe busnya, berapa asnya yang memang bisa direkomendasikan lewat. Jadi banyak jalan dibangun tapi pemeliharaannya rendah dan pengawasannya rendah. Apa kerja dinas perhubungannya terkait misalnya contoh membatasi, mengendalikan, melarang truk melintasi. Karena bisa jaka sembung makan tomat nih, kagak nyambung masa bodo amat. PU bangun jalan, pengawas jalannya di dinas perhubungannya nggak mengawasi. Akhirnya jadi sia-sia seperti itu yang harusnya sebenarnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi berujungnya tadi malah rusak seperti itu, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik seperti itu ya, Kang Yayat. Baik, apalagi tadi aspirinnya generik lagi ya, jadi cepat rusak juga, nggak sembuh penyakitnya. Iya, sembuh. Baik, terima kasih Kang Yayat sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan pengamat tata kota Yayat Supriyatna.